Sebelum menguliti keseruan debat pamungkas Capres alias debat kelima Capres-Cawapres, kurang afdol rasanya kalau kita belum kulik lagi panasnya debat keempat lalu, di mana aksi ketiga Cawapres yang masih meninggalkan kisah tersendiri dan memecah tiga kubu untuk masing-masing supporter Cawapres. Di episode kali ini bersama saya, Tito Novianto. Saatnya kita melek politik. Dengan menggunakan kata kunci Imin, Gibran, dan Mahfud dalam sosial media X, pada periode 21 dan 22 Januari terdapat total 821.886 total unggahan. Jika dirinci, Gibran unggul sebanyak 43,4%, dengan total unggahan sebanyak 356.566 unggahan. Disusul oleh Muhaimin Iskandar dengan 30,3% atau 249.167 total unggahan. Dan terakhir, Profesor Mahfud MD dengan 26,3% atau 216.153 total unggahan. Sementara itu, hal yang sama terjadi pada pemantauan di TikTok. Menggunakan kata kunci dan periode yang sama, putra sulung Presiden Joko Widodo terpantau memuncaki perolehan popularitas dengan 55,9% atau unggahan sebanyak 2.355 konten, disusul dengan Mahfud MD dengan perolehan 25% dan Caimin dengan 19,1%. Sementara itu, berdasarkan total sentimen, terpantau Caimin mendapatkan sentimen positif terbanyak dengan 99.794 total unggahan bersentimen positif. Akan tetapi, Cawapres dengan perolehan sentimen negatif terbanyak diperoleh Gibran Rakabuming Raka dengan 185.719 unggahan bernada negatif. Beda di Twitter atau X, beda juga di TikTok. Justru, suami dari Selvi Ananda ini merajai sentimen positif pada kanal TikTok dengan 30% dari total 1.299 unggahan terkait dirinya bersentimen positif. Ketika Gibran menjadi kritik pada kanal X, salah satu unggahan populer datang dari filmmaker dan komika Ernest Prakasa yang mengunggah kalau Gibran itu sedang nyetop konten TikTok, bukan sekedar debat. Sebelum viralnya Gibran di kanal TikTok, image paslon Prabowo dan Gibran memang melekat sekali dengan sistem kampanye pada platform TikTok. Karena semenjak tren gemoy menggema, paslon ini menggunakan TikTok sebagai media promosi mereka. Di TikTok, secara statistik, konten yang membahas Gibran Rakabuming Raka terdapat sebanyak 1.317 konten. Konten-konten ini mendapatkan total sebanyak 10 juta impresi dengan rincian 145,9 juta kali pemutaran, 9,2 juta likes, 541,7 ribu komentar, dan share sebanyak 196,7 ribu kali banyaknya. Lalu, Cawapres yang terpopuler kedua dalam kanal TikTok ada Cawapres 03, Mahfud MD dengan memperoleh 587 konten, dan raihan impresi sebanyak 2,4 juta. Sementara itu, di urutan bontot ada Caimin, ditemukan dalam 451 konten TikTok, dengan impresi sebanyak 2 juta. Sementara untuk pantauan top boards, tagar-tagar dukungan untuk para Cawapres juga dipopulerkan oleh para kreator di dalam unggahannya. Konten yang terkait Caimin dan Gibran memiliki keterkaitan satu sama lain. Dapat dilihat sejumlah kosakata yang terpantau pada konten yang relate dengan Gibran dan Caimin. Terdapat kata-kata yang sama seperti etika, catatan, hingga selepet. Sama juga halnya konten yang relate dengan Mahfud MD. Penampilan Gibran yang sempat menyindir jawaban Mahfud juga tuai sorotan. Dapat dilihat pada top boards yang terkait dengan Mahfud MD. Kosakata Samsul dan receh mendominasi jajaran. Tak hanya itu, konten Mahfud juga dominan berisikan tentang substansi debat yang disampaikan dalam debat keempat lalu. Tampak kosakata desa, food estate, program, hingga energi mendominasi jajaran top boards ini. Untuk konten terpopuler terkait Caimin berasal dari akun @novenovian yang mengunggah konten berisikan tanggapan tentang penampilan Caimin saat disindir Gibran terkait membawa catatan. Komika jebolan ajang suci Kompas TV ini juga menggunakan istilah ger, menilai performa Cawapres 01 tersebut, yang dimana istilah tersebut sering digunakan juri-juri stand-up komedi saat komika berhasil memukau penonton.
Dua konten terpopuler lainnya berasal dari akun @berita_terbaru_jokowi dan @pdipletter yang justru menuai sentimen negatif. Dari akun Berita Terbaru Jokowi menyinggung saat Gibran menyebutkan istilah lithium ferrophosphate atau LFP, di mana dalam video tersebut Gibran menyindir ketua umum PKB tersebut yang tidak mengetahui tentang LFP. Sementara akun PDIPletter menyinggung Caimin dalam potongan video komika Coki Pardede dalam acara nobar debat bersama Najwa Shihab, yang dimana partner duet Tretan Muslim tersebut menilai Caimin hanya menghafal materi selama debat berlangsung. Sementara itu, konten terpopuler terkait Gibran berasal dari akun @halimcahya. Akun ini menampilkan ekspresi Halim Cahya ketika melihat Gibran yang dinilai tidak punya etika ketika menyerang cawapres lain ketika debat. Konten populer Gibran lainnya didominasi oleh konten yang berisikan pernyataan atau jawaban Gibran yang sangat mencuri perhatian penonton. Selain itu, tingkah laku cawapres 02 tersebut juga jadi sorotan sejumlah kreator, termasuk aksi celinga-celingu Gibran ketika mencari jawaban dari rivalnya. Profesor Mahfud MD juga disorot kreator-kreator TikTok. Kemudian, konten terpopuler yang membahas Cawapres 03 Mahfud MD adalah akun @banyak_tau_ yang isinya pertanyaan Mahfud yang mempertanyakan persoalan impor kepada Gibran, di mana Mahfud mengkritik era kepemimpinan sang ayah, Presiden Joko Widodo yang melakukan banyak impor. Konten-konten lainnya juga menampilkan momen penampilan Menko Polhukam tersebut saat debat, seperti pembahasan isu inflasi hijau, hingga saling sindir antara Mahfud dan Gibran perihal celingak-celinguk mencari jawaban. Alhasil, momen tersebut dijadikan bahan konten oleh para kreator. Riuh debat keempat kemarin memang banyak meninggalkan cerita. Akan tetapi, semoga keramaiannya tidak sampai memecah belah persatuan negara ya. Netra friends, pilihan boleh beda. Tapi untuk urusan memajukan negara, kita semua harus bersatu padu ya. Sama seperti pemilu mendatang. Jangan sampai kamu golput, karena suara kamu menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Jadi, 14 Februari nanti nyoblos ya, Netra Friends. Oh iya, yang juga mau memantau isu-isu sedang ramai di perbincangan sosial media atau di media pemberitaan hingga tren-tren yang sedang ramai, yuk manfaatkan trial dari Netra Media Monitoring. Coba gratis ya di monitoring.netra.id. Akhir kata, aku Tito Novianto undur diri. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Bye-bye semuanya.